Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman semua, di sini saya Wigi Janwar Rahman dan teman-teman saya Aldiansyah Ramadan, Intan Ami Suminar, Yuski Padilla, dan Lukmanul Hakim ingin mempresentasikan apa itu unit kendali pada CPU ya kawan-kawan. Nah sebelumnya kami mohon maaf apabila presentasi kami ini dirasa kurang. Mudah-mudahan presentasi ini dapat bermanfaat bagi pendengar atau bagi pelihat presentasi kami ini. Terima kasih. Untuk pengertian unit kendali sendiri yaitu dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan control unit atau CU adalah salah satu babak dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di babak atau arithmetic logical unit di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini akan mengatur kegiatan dari babak lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, CU diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Nah, sekarang CU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam lokasi penyimpanan kontrol. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer dari byte yang datang dari word-word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut. Termasuk diantaranya adalah register, ALU atau arithmetic logical unit, register instruksi, bus, dan peralatan input-output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini sudah ada kontrolernya masing-masing dengan CU sebagai pemantaunya atau supervisor. Nah, kawan-kawan, jadi si CU ini dia memiliki beberapa pokok bahasa. Ya, kawan-kawan. Jadi yang akan kita pelajari lebih lanjut setelah kalian mengenal definisi dari CU ini apa. Nah, kami akan mengenalkan ke kalian beberapa poin. Yang pertama adalah tugas CU. Apa saja sih tugas CU dalam komputer? Yang mana harapan kami setelah kalian mengetahui tugasnya, kalian memiliki wawasan yang lebih banyak dan kami pun bisa menjadi bahan pembelajaran kami selanjutnya. Terus yang kedua, yaitu masa-masa CU ya. Karena memang pada zaman sekarang ini sudah ada dua jenis CU, yaitu single cycle CU dan multi cycle CU. Dari namanya saja kita sudah melihat itu ada kata cycle atau yang dalam translate bahasa Inggris itu adalah sebuah pola ya, bisa disebut sebuah pola. Nah, daripada kalian penasaran, mending kita lanjut kupas apa itu tugas dan macam-macam CU. Terima kasih. Nah, ini yang poin ke-1 ada tugas CU. Nah, tugas dari CU adalah sebagai berikut. Yang satu, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada aturan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja. Nah, yang terakhir nih, kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Nah, teman-teman semua, itu merupakan tugas-tugas dari CU. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas di awal, ada cycle CU. Apa saja sih perbedaan atau definisi dari single CU dan multi cycle CU? Mari kita lanjutkan.
Untuk macam-macam CU ada single cycle CU. Proses di CU ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Berfaedah setiap instruksinya ada pada satu cycle. Maka dari itu, tak membutuhkan state. Dengan demikian, fungsi boolean masing-masing kontrol lain hanya adalah fungsi dari opcode saja. Clock cycle harus ada panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. Ada dua babak pada unit kontrol ini, yaitu proses main decode, opcode untuk mengelompokkannya menjadi 4 macam instruksi, yaitu di gerbang N, dan pemberian sinyal kontrol berlandasan jenis instruksinya, yaitu gerbang OR. Keempat jenis instruksi adalah R format, berhubungan dengan register, LW membaca memori, SW menulis ke memori, dan back bridging. Sinyal kontrol yang dihasilkan bergantung pada jenis instruksinya. Misalnya, bila melibatkan memori R format atau LW, maka akan sinyal read write akan aktif. Hal lain, bila melibatkan memori LW atau SW, maka akan diberi sinyal kontrol ke ALU, yaitu ALU SRC. Desain single cycle ini lebih dapat bekerja dengan patut dan ada tetap cycle ini tak efisien. Selanjutnya yaitu multi-cycle CU. Berbeda dengan unit control yang single cycle, unit control yang multi-cycle lebih ada banyak fungsi. Dengan memperhatikan step dan opcode, fungsi boolean dari masing-masing output control line dapat ditentukan. Masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 input logic. Jadi akan terdapat banyak fungsi boolean dan masing-masingnya tak sederhana. Pada cycle ini, sinyal kontrol tak lagi ditentukan dengan melihat pada bibit-bibit instruksinya. Bibit-bibit opcode memberitahukan operasi apa yang berikutnya akan dijalankan CPU, bukan instruksi cycle berikutnya. Nah, kawan-kawan semua, jadi setelah kita tahu dari definisi CU, baik itu dari definisi pengertian CU-nya sendiri, atau tugas CU-nya sampai ke cycle-cycle CU, kami harapkan Anda dapat memahami kontrol unit ini ketika ingin menghasilkan sebuah input atau output, dia itu memiliki alur yang cukup signifikan, yaitu melewati memori dan melewati ALU. Nah, kawan-kawan semua, dari situlah input output dapat terjadi ketika dikendalikan oleh CU dan bisa memperjalankan program-program melalui memori dan ALU. Kami dari kelompok komputer arsitek ini berterima kasih kepada kawan-kawan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh kawan-kawan semua dan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kami ataupun kawan-kawan. Apabila ada kekurangan, kami minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kelebihan, itu hanyalah milik Allah semata. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.